Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran IPA. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan selalu sehat. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tetap pada bab 1, yaitu tentang sistem gerak manusia. Setelah kemarin kita belajar tentang gerak pada benda, sekarang gerak pada kita sendiri, yaitu manusia. Sebenarnya bagaimana sih tubuh kita ini sehingga dapat melakukan gerak? Apa yang membuat mereka atau apa yang membuat kita ini dapat menggerakkan anggota tubuh kita? Nah, jadi pada sistem gerak manusia memiliki dua alat gerak yang utama. Ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang alat gerak pasif terlebih dahulu, yaitu rangka atau tulang. Coba diperhatikan pada gambar, itu terdapat sistem rangka pada diri kita atau sistem rangka pada manusia. Terdapat banyak sekali jenis tulang, misalnya pada anggota tubuh bagian tangan terdapat 6 jenis tulang, yaitu ada tulang lengan atas atau humerus, ada tulang pengumpil, ada tulang hasta, tulang pangkal telapak tangan, ada tulang ruas jari, dan ada tulang telapak tangan. Nah, ini kalau kita hitung nih secara keseluruhan, kurang lebih ada 206 tulang pada manusia dewasa. Nah, secara umum ada beberapa fungsi utama tulang bagi tubuh kita. 1. Memberikan bentuk bagi tubuh kita. Dan yang kedua, menopang tubuh kita sehingga kita bisa berdiri, kita bisa tegak, seperti itu. Yang ketiga, tempat menempelnya otot. Nah, otot ini nanti yang merupakan alat gerak aktif. Akan kita pelajari lebih pada pertemuan selanjutnya. Nah, yang keempat, dapat sebagai tempat pembentukan sel darah. Namun ini pada jenis tulang tertentu, seperti pada tulang paha. Dan yang kelima, tulang juga dapat melindungi organ dalam. Misalnya, tulang rusuk yang melindungi bagian jantung dan paru-paru, atau tulang tengkorak yang melindungi otak. Selanjutnya, struktur tulang. Bagaimana sih dalamnya tulang kita? Nah, jadi ketika kita amati nih, struktur tulang kita ini ada tulang spons, ada tulang kompak, ada pembuluh darah di bagian dalamnya dan sumsum tulang putih. Kemudian ada yang namanya periosteum. Nah, pada periosteum ini terdapat pembuluh darah kecil yang fungsinya membawa zat makanan. Kemudian kalau pada tulang kompak sendiri ini, dia mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah, zat kapur, dan fosfor, serta juga serabut elastis. Kerasnya tulang disebabkan karena tulang mengandung zat kapur dan fosfor ini. Nah, sedangkan serabut-serabut elastis ini fungsinya mempertahankan tulang agar tetap kuat, tidak mudah rapuh ataupun patah. Kalau tulang spons sendiri, ini pada tulang pipa atau tulang yang panjang, itu terdapat di daerah ujung tulang. Nah, tulang spons ini kurang kompak dan mempunyai banyak ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Nah, tulang panjang mempunyai lubang atau saluran yang besar. Nah, saluran-saluran itulah yang nantinya di tengah-tengahnya terdapat atau diisi oleh jaringan berlemak yang disebut sumsum. Nah, sumsum merah tulang berada di daerah tulang panjang bagian ujung di antara tulang spons, sedangkan kalau sumsum kuning berada di tulang panjang bagian tengah dan sebagian besar berisi lemak. Bentuk-bentuk tulang pada manusia sendiri ada 4 macam, yaitu yang pertama ada tulang panjang atau tulang pipa. Misalnya
tulang lengan. Pada tulang lengan itu termasuk tulang panjang. Yang kedua ada tulang pipih. Bentuknya otomatis pipih ya. Misalnya ada pada tulang dada atau sternum. Kemudian ada tulang pendek. Misalnya ada pada tulang ruas jari. Dan yang keempat ada tulang tidak beraturan. Misalnya pada tulang punggung. Tulang bagian belakang kita ya. Tulang yang ada pada tubuh kita ini merupakan suatu benda yang keras. Meskipun demikian, tulang bukan suatu benda yang memiliki ukuran tetap. Jadi beberapa bulan sebelum kamu dilahirkan, tulang kamu tersusun dari kartilago atau tulang rawan. Secara bertahap, tulang-tulang rawan ini akan berkembang atau berubah menjadi tulang keras. Tetapi tidak semua tulang rawan itu jadi tulang keras. Ada beberapa yang masih tetap menjadi tulang rawan. Tulang rawan itu yang seperti apa? Nah, kalau pengen tahu tulang rawan, coba pegang daun telinganya masing-masing. Nah, itu bisa dilipat-lipat kan? Bisa digerak-gerakkan. Nah, itu contoh dari tulang rawan. Perkembangan tulang pada tubuh kita ini nanti ada dua proses, mengalami osifikasi dan proses penggabungan. Nah, osifikasi sendiri itu proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras atau disebut juga dengan penulangan. Proses osifikasi ada pada gambar itu. Awalnya tulang rawan. Kemudian tulang rawan itu memiliki rongga yang terisi oleh osteoblas atau sel-sel pembentuk tulang. Selanjutnya osteoblas membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Proses osifikasi dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Jadi awalnya itu di titik tengahnya, kemudian menyebar semakin membesar tulang yang mengeras tadi. Di antara jaringan tulang yang terbentuk terdapat pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk menjadi lebih keras. Nah, selain osifikasi tadi, yang kedua yaitu penggabungan. Nah, tulang ini juga mengalami penggabungan. Kok bisa seperti itu? Ya, pada saat kita lahir ini kira-kira ada sekitar 270 tulang. Namun seiring bertambahnya usia, ada beberapa tulang yang mengalami penggabungan, seperti tulang tengkorak dan tulang ekor kita. Ini bergabung. Oleh karena itu, ketika kita sudah dewasa, jumlah tulang penyusun sistem rangka ada sekitar 206 tulang. Selanjutnya adalah sendi. Nah, sendi ini adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih, atau penghubung antar tulang. Dengan adanya sendi, hubungan antar tulang tubuh kita ini dapat digerakkan. Nah, sendi sendiri dibedakan, ada sendi yang tidak dapat digerakkan atau disebut dengan sinartrosis. Misalnya sendi yang terdapat pada tulang tengkorak kita, itu tidak dapat bergerak ya, tulang tengkorak kita. Kemudian ada sendi yang dapat digerakkan namun terbatas. Itu disebutnya dengan amfiartosis. Kemudian, contohnya itu sendi antar ruas tulang belakang. Nah, tulang belakang kalian itu sebenarnya bisa digerakkan tapi hanya sedikit saja. Kemudian ada sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Disebutnya dengan diartrosis. Contohnya apa? Nah, ini banyak pada tubuh kita. Akan kita pelajari macam-macam sendi yang dapat digerakkan atau macam-macam sendi diartrosis tadi. Dibedakan lagi menjadi beberapa. Yang pertama ada sendi peluru, yaitu menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga. Sendi peluru ini dapat digerakkan ke segala arah. Bisa dilihat pada gambar.
Contohnya yaitu tulang lengan atas dengan tulang belikat. Coba kalian gerakkan. Digerakkan tangannya bisa ke arah mana saja. Atau contoh lain yaitu tulang pinggul dan tulang paha. Yang kedua yaitu sendi pelana, pertemuan antara dua tulang yang terbentuk seperti pelana, makanya disebutnya sendi pelana. Nah, sendi ini menggerakkan tulang ke dua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contohnya bisa dilihat pada gambar, itu antara pangkal ibu jari kita, bisa ke kanan ke kiri ya, dan ke belakang. Yang ketiga yaitu sendi engsel. Sendi ini mempunyai gerakan satu arah, ada yang ke depan dan ada yang ke belakang, mirip sama engsel pintu. Contohnya sendi-sendi pada siku dan lutut kita. Selanjutnya sendi geser, yang menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Sendi ini memungkinkan tulang bergerak ke depan, ke belakang. Contohnya sendi geser berada pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki kita. Dan di antara tulang belakang, ini juga sendi geser. Yang terakhir adalah sendi putar, yaitu salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang lain berbentuk cincin yang berputar pada poros tersebut. Nah, contohnya ini ada pada persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Nah, coba digerak-gerakkan kepalanya. Itu bisa memutar ya. Kita bisa memutar, mengangguk, serta menggeleng. Itu karena ada sendi putar. Ada pada gambar itu bisa dilihat. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat belajar, tetap berdoa agar kita semuanya selamat dan segera bertemu di kelas kembali ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.